Ini kita akan coba telusuri ya dengan metode mempelajari historis perkembangan tren perubahan tutupan lahannya. Kita flashback tahun 1984. Nah, kita akan lihat trennya seperti apa sebenarnya. Perubahannya sebenarnya dari mana aja gitu ya, terkait perubahan tutupan lahan. Nah ini, oke, kita mulai dari tahun 1984. Nah, di tahun 1985 tidak begitu banyak ya, tidak ada perubahan ya, masih sama. 1986 juga, 1987 juga sama ya, belum ada perubahan. Nah, cuma di tahun 1988 ada terjadi pembukaan jalan ya, nampak kita dari citranya. Kemudian daerah Pematang ini yang sebelah kanan atas ini mengalami perluasan, tapi memang masih berada di luar daerah wilayah Tesonilo. Nah, terus kita coba lagi telusuri. Nah, masih sama ya, tahun 1990 ini masih sama, tidak ada perubahan. Daerah Pematang ini terjadi perambahan nampaknya, tapi memang masih di wilayah luar kawasan Tesonilo. Nah, di tahun 1991 juga sama. Di tahun 1992 juga sama ya. Nah, di tahun 1993 juga masih sama, cuman ada beberapa penambahan bukaan jalan ya, nampaknya dari Bagan Mentimun ini ya, ada bukaan jalan baru. Terus kita lihat dari berikutnya di tahun 1994 juga tidak ada perubahan yang signifikan ya. Nah, di tahun 1995 itu daerah Tanjung Putih itu udah nampak terjadi bukaan lahan, dan di dalam kawasan Tesonilo itu udah terjadi juga ya, sebenarnya ada pembukaan jalan-jalan di kawasan dalam Tesonilo ini ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, ini tahun 1996. Nah, tahun 1996 ini Tanjung Putih ini, kawasan yang tadi awalnya bukaannya di kawasan masih di daerah Tanjung Putih ini di luar area Tesonilo, sudah mulai masuk ya, merambah aktivitasnya masuk ke wilayah administrasi Tesonilo ini. Dan di daerah bawah pun juga begitu juga ya, daerah sini kita lihat udah ada mulai dibuka ya lahan. Nah, ini jadi artinya dari atas dan dari bawah juga udah mulai ada aktivitas bukaan lahan ya, perambahan, dan ini masuk ke wilayah Tesonilo. Nah, berikutnya tahun 1997. Nah, ini udah memang daerah Tanjung Putih itu udah dirambah ya, mulai masuk ke wilayah administrasinya Tesonilo. Jadi kita lihat terus ya, ini. Nah, ini daerah Kuala Nangan ini juga mulai di luar wilayah Tesonilo-nya udah mulai terjadi pembukaan lahan. Bagan Mentimun juga demikian. Daerah Pematang, wah ini daerah Tanjung Putih ini udah mulai masuk lagi ya. Udah mulai masuk daerah sininya. Nah, udah mulai masuk bagian atasnya, terjadi pembukaan lahan dan masuk ke wilayah administrasi. Dan di dalam kawasan Tesonilo sendiri nampaknya udah ada bukaan jalan. Nah, ini saya tidak tahu juga ya, bukaan jalan ini tujuannya apa gitu ya, kita tidak tahu juga. Mungkin bisa jadi perambahan hutan karena orang membuka jalan untuk merambah hutan, kita tidak tahu juga ya nih. Tapi ini perkembangan pembukaan jalannya masif sekali nih. Terus di tahun 1998 lanjut kita ya ke tahun 1999. Nah, ini sama, masih sama, tapi daerah Bagan Mentimun bagian sini udah terjadi pembukaan lahan juga, masuk ke bagian bawahnya ini ya, udah mulai merambah masuk ke kawasan Tesonilo. Di tahun 2000 juga gitu trennya, masih sama ya, tapi memang udah mulai daerah-daerah pinggiran wilayah Tesonilo tuh mulai dirambah ya. Jadi memang masuk kita tahun 2021. Nah, ini daerah Tanjung Putih ini mereka juga udah terjadi aktivitas ya, perambahan hutan di dalam kawasan Tesonilo tahun 2001 ya, ini udah mulai
Berikutnya kita naik lagi ke tahun 2002. Nah ini udah masuk daerah Tanjung Putih juga udah masuk, Kuala Nangan juga mulai baru lagi tuh merambah masuk ke dalam ya. Nah ini di tahun 2003 juga sama. Terus kita naik daerah di tahun 2004, daerah Kuala Nangan itu juga udah pinggir-pinggirnya udah mulai terjadi pembukaan lahan hutan ya nampaknya, dan udah mulai masuk sedikit-sedikit daerah Kuala Nangan ini sepanjang bawah ini ya terjadi pembukaan lahan. Nah di tahun 2005 ini sini paling kelihatan sekali ya daerah Kuala Nangan ini. Sini udah mulai nih masuk daerah Kuala Nangan ini, udah masuk perambahannya ke kawasan bagian tengah sini, daerah Tesonilo. Nah daerah atasnya juga daerah pinggir-pinggiran, jadi memang nampaknya aktivitas perambahan hutan di Tesonilo ini, perubahan alih fungsi lahannya tuh dimulai dari daerah-daerah pinggirnya. Nah ini kalau kita lihat ya sampai tahun 2005, 2006 juga udah mulai berkembang ya, terjadi perambahan hutannya makin banyak ya. Di atasnya juga dari Pamai itu udah mulai merambah masuk ya, bukaan lahannya, tutupan lahannya nampak kelihatan. Nah ini di tahun 2007 juga gitu, udah mulai nampak sekali ya aktivitas perambahannya, udah masuk ke dalam. Nah, 2008 juga sama ya, udah mulai terjadi perubahan juga. 2009 juga mulai masif ini ya, daerah bawahnya Pamai itu, di sini udah mulai banyak ini terjadi perubahan. Jadi perubahan pembukaan lahan aktivitasnya dia udah masuk ke dalam kawasan Tesonilo. Dan dari bawah Kuala Nangan juga kayak gitu. Ini dari bawah sama atas juga udah bertemu nih ya, nampaknya kawasan yang dibuka nih lahannya. Daerah Pematang juga seperti itu. Tahun 2010 juga seperti itu. Udah mulai masif, mulai banyak bukaan di dalam kawasan Tesonilo ya. Nih mulai kita lihat nih di sini ya. 2011 juga sama. 2012 masih sama dan merambah cukup besar. Nah ini 2013 nih nampaknya paling banyak ini, nampaknya teridentifikasi memang betul-betul banyak ini teman-teman ya. Di tahun 2013 kita lihat nih kawasannya ya. Udah terbuka semua tutupan lahannya. Udah hilang nampaknya hutan-hutannya, jadi kawasan terbuka nih ya. 2014, nah ini mulai berubah semua daerah kawasan Tesonilo tadi ya. Nah ini tinggal daerah sini lagi yang bawahnya sebelah kanan kita. Berikutnya di 2015 sama ya. Masuk ke 2016 itu udah mulai bagian hampir separuh udah lebih dari separuh kawasan Tesonilo udah dirubah ya. Tutupan lahan hutannya udah mulai, hijaunya udah mulai berubah. 2017 juga sama tuh, udah mulai berubah juga ya. Tapi bagian daerah Pematangnya mulai dirambah juga, udah mulai berubah kawasan hutannya. 2018 juga seperti itu. 19 udah mulai hilang, udah lebih dari separuh kawasan hutan di Tesonilo berubah ya. 2020 seperti itu ya teman-teman, kita lihat gambarnya udah hampir lebih dari setengah, tinggal menyisakan sedikit ini ya. Nah di 2020, nah inilah teman-teman hasilnya ya. Jadi kalau kita lihat dari citra satelit, kita mundur ke belakang sampai di citra tahun 2020 tuh ya, dari 1984 tinggal menyisahkan kawasan ini ya. Jadi dari 81.739 hektar lahan kawasan Tesonilo ini, tinggal sisa kemarin kata dari tim Satgas PKH itu tinggal 12.000. Jadi mungkin ini ya teman-teman ya, ini yang tinggal lagi. Nah artinya memang perambahan hutan ya di kawasan Tesonilo memang dimulai nampaknya dari kawasan pinggiran